yang bahagia, urutan kelima kalau nggak salah, urutan kelima yang bahagia. Terus saya dengar juga Pak Paul kalau lagi di TikTok, ngapain gue ke Indonesia? Saya ini udah di surga nih, Belanda ini surga saya. Saya lihat urutan di bawahnya Israel, ternyata Netherlands. Oh iya 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 iya. Oh iya ya udah di surga ya, betul juga. Karena waktu itu saya kemarin habis jalan-jalan kan keluar, balik ke Indonesia, welcome to the hell gitu. Selamat datang ke neraka. Jadi saya lihat, nah itulah makanya saya lihat negara ini kan, makanya kok kayaknya sih memang Pak Paul bilang George Soros mau nanti lo bentar lagi dibatukin George Soros, tapi kayaknya katanya nih dengar-dengar George Soros sudah mulai masuk ke Indonesia kan, udah mulai masuk. Ya, Malam Pak Teddy. Saya coba menjawab pertanyaannya Pak Teddy ya. saya Pak ya. Pak Teddy, Halo. saya coba menjawab ya pertanyaan Pak Teddy. Apa akar permasalahan ini sehingga terjadi perang? Ya kan? Ya, benar. Jadi, Ya. jadi Pak Teddy, yang paling mendasar sekali itu sampai terjadi perang itu dari zaman prasejarah itu karena ekonomi Pak. Ya, benar. Rebutan kekayaan alam, sumber daya alam, minyak, emas, air, macam-macam lah. Itu yang sumber utama sehingga terjadi peperangan. Kemudian ada juga karena faktor politik kekuasaan. Jadi ambisi kekuasaan. Oh ya, misalnya zaman Genghis Khan itu kan dia ingin sekali berambisi menguasai dunia, atau Julius Caesar yang kayak gitu-gitu. Sehingga itu yang istilah yang tadi Pak Teddy bilang imperialisme. Nah, itu sejarah. Ya. Kemudian ada juga penyebabnya yang satu ini, yang sekarang ini juga mungkin sedang berkembang juga karena faktor agama dan ideologi. Contohnya ideologi itu kayak itulah antara komunis, ya toh, perang dingin lah antara komunis dengan kapitalis itu mereka perang dingin. Kemudian ada juga penyebabnya itu karena konflik identitas, antar suku, antar etnis. Ya, contohnya itu kayak yang itu di Afrika sana, di Rwanda sana itu suku Hutu, suku Tutsi itu karena diskriminasi. Ya, kemudian karena ancaman keamanan. Contohnya kayak Rusia dan Ukraina kemarin itu. Rusia merasa terancam kalau seandainya Ukraina itu bergabung dengan NATO sehingga pertahanannya itu sudah head to head. Nah, itu contohnya Pak Teddy. Kemudian karena tekanan sosial dan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan, nah itu banyak terjadi lah. Nah, kemudian ada juga karena propaganda politik identitas, ya. Kemudian ada lagi yang satu yang Pak Teddy ada bilang tadi, ini masalah teknologi ini Pak. Teknologi itu bisa menyebabkan perang juga Pak. Perlombaan senjata itu kan teknologi. Nah, itu bisa menyebabkan peperangan juga, Pak. Jadi hati-hati juga dengan statement mengenai teknologi itu bisa segalanya. Bisa terjadi loh peperangan karena itu. Dan yang terakhir itu karena faktor psikologis manusia, serakah. Nah, jadi larinya ke ekonomi juga. Larinya ke ekonomi juga, Pak. Iya. Jadi begitu Pak Teddy. Pak Teddy, itu akar permasalahannya perang itu. Kenapa sampai terjadi perang dari zaman dahulu kala itu yang paling banyak perang itu kan misalnya sampai berapa abad, berapa puluh abad itu di Cina, Pak. Cina itu negara yang lahir dari perang. Nah, nanti belakangan ini baru dia aman kan. Nanti setelah perang dunia kedua ini. Kira-kira begitu Pak Teddy dari saya. Terima kasih. Iya. Pak Teddy. Ya, Pak amin. Teddy. Ya, terus Pak. Ya, terus ya. Menurut saya sih perang itu karena pengen mendominasi ya Pak. Lebih simpelnya. Ya. Orang mau mendominasi ya dari macam-macam lah. Mau dari teknologi, dari ideologi dan
sumber daya alam atau yang lainnya lah. Menurut saya sih karena ingin mendominasi. Tapi semua orang yang mau mendominasi itu ujung-ujungnya hilang. Dulu mungkin Romawi mau mendominasi hilang, Nazi mau mendominasi hilang. Bentar lagi katanya kan Islam mau mendominasi, nanti hilang itu karena dia tujuannya mau mendominasi. Jadi kalau saya lihat seperti itu. Nah, kalau saya lihat juga perang ini juga Israel ini kan perangnya bukan perang antar negara kan, kayak non state actor, tapi berita-beritanya itu Israel lawan Palestina kan itu udah agak kacau ya. Jadi media-media di Indonesia ini bohong terus. Makanya kan Pak Paul bilang, gue paling takut sama orang bego gitu. Ya jadi saya agak paham lah, agak takut dengan orang bego. Tapi yang saya bingung ya, Israel ini udah dikelilingin oleh negara-negara yang melempar dia roket, ya kan? Dan nggak aman lah di sekitar dia. Tapi dia termasuk negara yang bahagia, urutan kelima kalau nggak salah, urutan kelima yang bahagia. Terus saya dengar juga Pak Paul kalau lagi di TikTok, ngapain gue ke Indonesia? Saya ini udah di surga nih, Belanda ini surga saya. Saya lihat urutan di bawahnya Israel, ternyata Netherlands. Oh iya, oh iya ya udah di surga ya, betul juga. Karena waktu itu saya kemarin habis jalan-jalan kan keluar, balik ke Indonesia, welcome to the hell gitu. Selamat datang ke neraka. Jadi saya lihat ini agak kacau. Memang ideologinya mereka itu agak ini ya. Gimana ya? Ini kan kayak misalnya kemarin saya lagi baca di berita, di news, kombinasi ekstrak herbal dan bacaan Al-Quran efektif melawan bakteri tifoid. Kan aku lagi bingung lagi nih, kok bacaan Al-Quran apa hubungannya sama dengan bakteri? Terus juga tingkat bakteri dengan ini bacaan Al-Quran juga ada. Aku lihat lah bacaan Al-Quran dengan bakteri lagi. Terus hasilnya signifikan lagi. Kan aku tuh bingung ya. Apa hubungannya nih? Maksudnya tuh yang satu orangnya dikasih dengar suara Al-Quran, lagi sakit, lagi demam, gimana sih orang mau denger? Bukannya makin tersiksa apa? Yang ada juga orang sakit belum mau dijenguk aja juga susah. Bingung saya. Udah gitu juga percobaan laboratorium bakterinya dikasih suara Al-Quran frekuensi sekian. Ya, lo kasih frekuensi sekian, kalau volumenya ketinggian kan pecah juga itu. Tempat bakterinya mungkin mati di situ, kekencangan suaranya. Jadi saya bingung kan. Jadi cara berpikirnya itu mereka berusaha supaya Qurannya mereka ini ada mujizatnya kan, dibikinlah kayak begitu. Oh, suaranya ada mujizatnya nih gitu kan. Jadi kacau lah. Makanya saya lihat negara Indonesia ini korupsi ini mau sampai kapan juga nggak habis. Susah, nggak bisa. Korupsi orang Indonesia ini nggak takut mati, cuma takut miskin doang. Makanya saya sih jangan cuma hanya hukuman mati, harusnya sampai dimiskinkan keluarganya. Coba sekarang bayangkan ya, misalnya saya dari orang miskin melarat gitu ya, udah miskin melarat, umur udah 50-60, wah ada kesempatan saya korupsi misalnya. Saya korupsi udah 10 triliun, 20 triliun, gak apa-apa saya mati. Yang penting keluarga saya sejahtera. Kan jadi lucu gitu kan. Jadi saya menganggap pengorbanan saya jadi bagus gitu. Makanya saya harus ada hukuman pemiskinan itu. Jangan cuma hukuman mati doang, pemiskinan. Karena kalau nggak cuma hukuman mati doang, semua orang juga mau kali mati kali, biar keluarganya nggak miskin, keturunan dia nggak miskin, gue korupsi aja. Nah itulah makanya saya lihat negara ini kan, makanya kok kayaknya sih memang Pak Paul bilang George Soros mau nanti lo bentar lagi dibatukin George Soros, tapi kayaknya katanya nih dengar-dengar George Soros sudah mulai masuk ke Indonesia kan, udah mulai masuk. Terus juga ini terakhir beritanya saham turun, sahamnya anjlok turun, ya kan. Jadi Indonesia ini antara omongan dan yang dilakukan itu nggak sesuai, ya kan. Contoh disuruh efisiensi, tapi masih ada yang di hotel, tapi direksi bank BUMN apanya yang
efisiensi itunya bonusnya gede banget itu, lebih gede malah yang nggak masuk akal padahal untungnya juga nggak signifikan, ya kan? Atau misalnya BPJS Kesehatan disuruh pakai BPJS Kesehatan, tapi pegawai BPJS Kesehatan pakainya Mandiri, Mandiri Health. Kan lucu, mereka ditanggung itu. Jadi apalagi ya misalnya. Jadi antara omongan gimana kita mau percaya omongannya sama kenyataannya nggak sesuai. Ya. Jadi nggak ya seperti itu makanya eh, ya apa mungkin memang benar kata Pak Paul ya hancur dulu lah baru bisa dibangun ini susah kan karena orang-orangnya memang ya itulah saya lihat penilaian IQ-nya memang aduh ya ampun deh masa jadi kan kalau saya lihat ini apa hubungannya ini baca Al-Quran sama sama apa namanya bakteri kan saya bingung kan ya kalau gitu kan pengobatan plus doa gitu kali ya maksudnya ya kumannya mati ya ya itulah Pak Teddy lah jadi mau pusing Pak kepala ini memang bener sih kalau ngomong sama paling takut ngomong sama orang bodoh karena Iya, ngeyel benar. terus ya Ya. iya betul oke Pak lanjut dulu Pak. Ya, mantap sekali. Tadi Pak Frans memang benar ya. Pak, saya tidak menyalahkan melihat bagaimana penyebab perang itu secara holistik. Gitu. Tapi kalau kita pada lagi ya, tadi ya, kita balik ke Middle East lagi ya. Ya, Timur Jadi Tengah. pertanyaannya ini apa benefitnya lautan Selat Suez itu ke dunia? Itu banyak. Eropa ini Laut merah kehidupannya gitu, itu lewat dari enggak. Lautan Suez itu banyak kan. Iya. Satu kedua. So, apa benefitnya Houthi sama Yaman? Enggak ada. Ya, iya, kan? Benar Pak. Apa benefitnya Hezbollah ke Lebanon? Enggak ada, cuma menghancurkan aja. Ya, sebab kan? Itu Pak Andi, saya selalu basicnya ada kebencian yang mendasar dari budaya itu. Itu konteks saya ke situ. Makanya juga sekali lagi Hamas juga. Dan Hamas ini apa benefitnya? Enggak ada. Dia enggak membantu rakyat. Di sana aja air bersih enggak ada, elektrik enggak ada, pendidikan enggak ada. Jadi apa benefitnya si Hamas? Enggak ada. Ini sampah aja, sampah masyarakat. Terus mereka ini ajaran mereka ini mau menduniakan ke dunia, menduniakan Islam ke dunia. Iya, nah, masa orang di barat suruh pakai toa, kan nggak masuk akal. Ya kan? Orang di dunia harus pakai baju daster. Kan nggak mau. Orang di dunia yang normal suruh pakai sembahyang 5 kali. Pakai bahasa Arab. Kawin mengawinkan. Pedofilia, ngawinin anak bocil. Terus poligami. Kan nggak semua orang normal di dunia sana mau ajaran-ajaran begini. Tapi mereka memaksakan kalau ajaran mereka benar. Ya kan repot. Iya, benar. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi Houthi harus dihabisin, Hezbollah dihabisin, Hamas dihabisin, dari dunia tentrem. Nah, Indonesia terus tadi si Pak Perut Buncit bilang apa namanya? Pak Buncit atau Stefan bilang itu dihukum mati. Saya nggak setuju hukuman mati. Saya coba kembali. Iya. Kenapa saya nggak setuju? Tunggu tadi. Aku mau meeting soalnya. Kenapa hukuman mati aku nggak setuju? Soalnya kalau kamu hukuman mati, terus orang itu lari ke Amerika. Amerika dilindungi hak asasi manusia. Jadi nggak masalah dibalikin ke Indonesia. Jadi konglomerat udah kaya nanti ke Amerika nggak mati. Mendingannya itu dimiskinkan sampai anak cucunya dimiskinkan itu yang benar. Oke lanjut aku meeting. Thank you. Saya tanggapi Mr. Andi. I want to respond your idea. Saya selalu kembali kepada stigmanya Islam ini. Budaya Islam ini, maka dia jadi terstigma. Dia membelah diri menjadi organisasi. Tetapi mereka sama. Mau dia Hamas, mau dia Fatah, mau dia Palestina, mau dia kelompok-kelompok ISIS, Boko Haram. Ini jelmaannya dari, saya bilang faktor-faktornya dari budaya Islamnya ini yang muncul.
Saya benar, ya, saya mau kembali ke Pak Frans tadi mau mengatakan faktor-faktor perang itu dilihat secara holistik. Benar gitu. Kita boleh bicara perebutan sumber daya gitu. Ada ketidakadilan, ada konflik etnis, agama, benar. Itu kembali ke sejarah-sejarah kontemporer. Itu maksud saya. Dulu-dulu ada begitu. Apakah ada relevansi sekarang perang itu terjadi karena seperti sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah ada aturan yang baku yang diciptakan oleh United Nations gitu. Sudah tidak ada lagi. Sekarang persoalan bagi saya adalah bagaimana satu institut atau satu lembaga atau satu negara atau bentuk apapun memperkuat sumber daya manusianya itu, SDM-nya itu, kecerdasannya itu. Kemudian kecerdasan itu dibarengi dengan tidak ada kebencian gitu. Tidak ada kemarahan. Karena jadi sumber konflik itu bagaimana doktrin diajarkan. Karena itu saya tulis kemarin yang dibilang Islam harus membunuh orang kafir, ya, harus apa? Yang sudah tertanam gitu, kebencian itu akarnya persoalan. Saya mau cambi ke antroposentrisnya. Saya tidak mau kembali ke dunia ini gitu. Tapi coba teman baca gitu. Kan kita manusia ini kalau jadi bodoh dan jadi jahat karena ada doktrin yang mengajarkan itu di kepala kita. Ya kecuali orang sakit jiwa. Itu lain kalau sakit jiwa dia membunuh orang tanpa alasan karena mungkin apa. Tapi ini bicara ada doktrin yang mengajarkan itu. Baru kita generalisasikan, ya otak dicerdaskan, digeneralisasikan. Di mana negara terjadi konflik? Secara horizontal maupun secara vertikal. Rakyat dengan rakyat, ya. Rakyat dengan pemerintah atau sebaliknya. Baru kita ambil kesimpulan di negara mana. Tadi cerita Mali, di Nigeria, ya Sudan perang saudara karena ini kelompok ini dan kelompok itu. Ya, semua terjadi karena Boko Haram membantai orang di Kongo, ya. Membantai orang di Nigeria. Begitu juga terjadi di Syria. Orang tidak bersuara. Coba kita ambil dasar kemanusiaan dulu itu. Jangan dulu ambil institusi perang. Itu ceritanya. Kalau kita bicara tadi, benar, saya bilang tadi perang kontemporer itu boleh kita jelaskan karena ini kita ambil dalam sejarah umpamanya bagaimana terjadi perang Romawi gitu, ya, zaman Renaissance itu, atau bagaimana Marcus Aurelius menjadi kaisar, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dengan menggunakan akal, mengontrol akal itu sebagai kekuatan. Nah, banyak sejarah pengalaman. Tetapi kita kembali di era sekarang ini yang saya bilang kontemporer, di era sekarang ini, ya, ini kalau kita pelajari ini disebabkan oleh budayanya ini, ajarannya ini gitu. Yang saya senang ulangi, baru dari aksioma itu kita bikin kesimpulan, kita cluekan itu dari hipotesa itu, argumentasi itu. Setelah kita dapat iya penyebab perang itu di situ. Kalau kita kembali mengecil persoalan kita, tidak usah terlalu besar general. Nah, kembali ke negara kita. Bagaimana kekuatan ya budaya Islam syariah itu menjalar ke negara kita. Sampai Bible nanti, Alkitab nanti, ya harus dilabelkan haram halal itu. Ya, kemarin masih makanan-makanan itu yang menjual babi lain sebagainya itu yang kita diskusi lama itu. Karena kita di sini orang pintar, saya senang orang pintar semua di sini. Bagaimana menjawab secara dini persoalan yang akan terjadi ke depan. Pernah kita membahas syariah di Indonesia dilakukan pasti, kita bilang pasti akan terjadi seperti ini. Restoran yang ada babi ditutup. Karena sudah dipermanenkan melalui undang-undang syariah. Itu undang-undang loh. Itu apa negara loh. Harus dilakukan. Jangan Anda tidak. Nah ini saya senang. Tahun lalu kita bahas tentang itu. Masalah syariah. Apa dampaknya kemudian? Pasti satu gereja akan ditutup. Menggunakan undang-undang itu. Syariah.
Tetapi kalau teman-teman di sini cuma membahas easy going, oke lah. Oleh sebab itu senang di sini kita kemampuan analitis kita menjawab secara di persoalan-persoalan ke depan. Apa yang ada. Itulah orang intelektual yang dikatakan oleh siapa itu namanya yang selalu sebut nama orang itu yang sangat pintar sekali. Apa namanya? Sudah lupa lagi namanya si Arnold Toynbee. Coba Anda baca seorang sejarawan dari Inggris. Persoalan-persoalan dia udah jawab secara ini semua. Jadi saya senang kalau diskusi begitu. Oleh sebab itu kita jangan coba-coba membela kejahatan itu di dalam pikiran kita dengan menggunakan artikulasi atau menggunakan dialektika untuk membenarkan diri kita menutupi kejahatan itu. Itu saya bilang orang paling goblok saya nggak mau bilang seperti yang bilang dungu dan apa ya, tapi saya karena nggak senang saya mau bilang itu karena kita juga bagian orang yang bodoh. Itu dikatakan oleh Socrates dan Konghucu dia bilang. Kalau you tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu, itulah tahu. Di dunia ini tidak ada tapi ada Pak Teddy sifat dasar manusia karena manusia itu sejak dia lahir pun benar Pak sudah berkompetisi Pak. Iya. Sejak dia lahir pun masih dalam bentuk zigot itu dia sudah berkompetisi. Ada nafsu manusia, benar Pak. Sifat dasar. Iya benar sifat Pak. Dasar manusia itu yaitu dikatakan